Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallif al-babul jam'i bainal khawfi war raja'i. Bab yang menjelaskan tentang al-jam'u, menggabungkan bainal khaufi, antara rasa takut, war raja'i, dan rasa harap. I'lam annal mukhtara lil 'abdi fi hali sihhatihi an yakuna khaifan rajiyan wa yakunu khawfuhu wa raja'uhu sawa. Ketahuilah bahwasannya al-mukhtar, sesuatu yang harusnya dipilih, diambil oleh seorang hamba fi hali sihhatihi, dalam kondisi sehatnya, berarti tidak sakit, supaya dia menjadi seorang hamba yang khaifan rajian, punya rasa takut dan rasa harap, dan rasa takut dan rasa harapnya ini sama. Wa fi halil maradi yatamahhadur raja, dan dalam kondisi sakit raja itu lebih dominan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi dalam kondisi sehat, ya namanya sehat, lapang dan seterusnya, kondisi orang tersebut biasanya lupa rasa takut. Ya. Padahal di sini harus bisa menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takut. Begitu juga ketika seseorang dalam kondisi kuat. Nah, kalau dalam kondisi sakit bagaimana? Dalam kondisi sakit, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini ar-raja itu dikuatkan, sehingga dia tidak banyak mengeluh, sehingga dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Wa qawaidus syar'i, dan kaidah-kaidah syara' min nususil kitab was sunnati wa ghairi dzalika mutadzahiratun ala dzalik. Jadi kaidah-kaidah syariat dari nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah atau yang lainnya, kesemuanya itu mendukung hal tersebut. Ada beberapa ayat yang dimasukkan Syekh An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah, artinya siksaan Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya orang tidak ada rasa takutnya, berbuat dosa tidak ada rasa takutnya. Ya. Orang yang merasa aman
dari makar Allah, dari siksa Allah, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Kebalikannya, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, di dalam surah Yusuf. Ya. Sesungguhnya la yai'asu min rauhillah, tidaklah orang yang putus asa daripada rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Kebalikannya, kalau orang putus asa, kalau tadi kan merasa aman, berbuat dosa rasa aman, itu orang nggak punya rasa takut. Nah, orang yang putus asa dari rahmat Allah, yang nggak benar juga. Yang putus dari merasa putus dari rahmat Allah itu, putus asa, itu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini celaka. Ya, dua-duanya apa? Celaka. Ayat berikutnya di dalam surat apa itu? Ali Imran, ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi pada hari itu ada wajah yang tabyaddu wujuh, putih, berseri, bersih. Dan ada pula yang wa taswaddu wujuh. Pada waktu itu juga ada wajah yang hitam legam. Artinya wajahnya hitam. Kenapa putih? Kenapa putih bersih? Ya karena dia bahagia, gembira, kan begitu ya. Maka dia wajahnya putih bersih, wajah orang-orang yang berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa taswaddu wujuh, ada wajah yang hitam. Maka ini adalah sudah hitam sedih, hitam muram. Kalau hitam bercahaya bagus. Wajahnya hitam muram menunjukkan apa? Kesedihan. Artinya di sini rasa takut yang luar biasa. Kalau dilanjutkan kan fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Itu yang wajahnya hitam muram tadi, ya. Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Maka dia selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya firman Allah di dalam surat Al-A'raf kembali ayat 167, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu itu sangat cepat iqabnya, azabnya. Dan dalam satu waktu wa innahu laghafurur rahim, dan dia juga benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalam satu ayat, ya. Satu menjelaskan tentang azabnya itu, siksanya itu cepat sekali kalau ingin mengadab seorang hamba. Tapi Allah juga mempunyai sifat sangat maha pengampun. Ya. Artinya apa? Ya memang rasa takut itu harus seiman dengan rasa harapnya. Kalau nggak punya rasa takut, ingat azab Allah itu sangat cepat sekali.
entah itu azab di dunia. Kalau Allah ingin mengazab manusia gampang saja, ya enggak? Wa innahu laghafurur rahim, dan juga Allah itu Maha Pengampun. Orang yang ingin kembali kepada Allah, ingatlah Allah itu sayang dan Maha Pengampun. Jangan putus asa. Kemudian juga di dalam surat berikutnya, surat Al-Infitar, sudah hafal semua, wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini digandengkan seperti ini supaya kita itu sadar, sesungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar, benar-benar dia akan berada dalam kenikmatan, dan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, fasik, pelaku dosa, sungguh benar-benar dia akan berada dalam neraka jahim. Nah, satu berbicara surga, satu berbicara neraka. Satu berbicara tentang orang-orang yang baik, yang di mana dia berharap kepada Allah. Satu tentang orang-orang yang durhaka, supaya kita takut, punya ada rasa takut. Karena kalau durhaka seperti itu akibatnya. Dan juga yang berikutnya banyak sekali ayat yang terakhir yang dimasukkan Syekh Nawawi rahimahullah di dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangannya, adapun timbangannya timbangan amal baiknya berat, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Kehidupan yang diridhai oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah, di dalam neraka jahanam. Hawiyah artinya neraka, neraka jahanam. Tentu ini mengingatkan kita semuanya supaya apa? Kita itu harus betul-betul bisa imbang antara rasa takut kita dan rasa harap. Sekali lagi, orang yang hanya rasa takut saja akan menimbulkan putus asa. Orang yang tidak punya rasa takut merasa aman berbuat dosa. Maka ini harus imbang, harus imbang. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa harap. Artinya ketika seorang berbuat salah, segera istighfar. Baik itu kesalahannya kecil ataupun besar. Apalagi kalau kesalahannya besar, harus segera. Tapi juga jangan meremehkan dosa kecil. Ini kan dosa enggak seberapa. Jangan meremehkan dosa. Yang sudah sering disampaikan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil lagi kalau itu dilakukan terus menerus. Baik, pagi hari ini kita ambil satu hadis, dan ayat-ayat yang berkenaan dengan ini banyak sekali. Maka dikatakan wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat yang membahas makna tentang khauf dan roja, menggabungkan ini sangat banyak sekali. Artinya fayajtamul khauf war roja. Artinya berkumpul ayat khauf dan roja dalam satu ayat atau dua ayat, fi ayatin muqtaridain au ayatin au ayah. Bahkan kadang dalam satu ayat sudah disebutkan ada rasa takut dan roja. Baik, kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjutkan.
anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Ma tami'a tami'a ya ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin itu tahu. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman dengan benar-benar beriman. Apa yang ada di sisi Allah minal uqubah, daripada siksa azab. Artinya betapa pedihnya azab itu. Ini seorang mukmin yang beriman. Ma tami'a bi jannatihi, maka dia tidak akan tamak atau tidak akan ada seorang yang tamak bi jannatihi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya orang kafir itu tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang kafir pun yang putus asa untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maknanya ini? Ini adalah anjuran agar seseorang itu punya rasa takut daripada azab Allah. Dan sebaliknya, dia juga punya rasa harap untuk mendapatkan pahala, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba seorang kafir seandainya tahu, misalnya enggak tahu, kalau orang putus asa seperti itu. Makanya orang yang putus asa orang-orang kafir. Seandainya orang kafir itu tahu rahmat Allah, dia itu tidak akan putus asa dari surganya Allah. Sampai digambarkan seperti itu. Karena apa? Memang rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tentunya bagi siapa? Bagi siapa saja yang taat kepada Allah. Dan siksa Allah itu sangat berat. Bagi siapa saja? Bagi siapa saja yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin begitu, kalau dia tahu siksa Allah itu beratnya seperti apa, maka dia akan berharap selamat aja dari siksa Allah. Cuman di sini rasa harap, rasa takut harus seimbang, ya. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan? Orang yang punya rasa takut, setiap berbuat salah segera beristighfar. Nah, jangan putus asa. Asa sudah terlanjur menjadi orang yang jelek, orang yang tidak baik. Kemudian dia tidak mau menjadi orang baik. Ini ciri-ciri orang yang putus asa, sudah terlanjur sekalian. Nah, ini orang yang putus asa. Jangan sampai seperti itu. Tapi jangan di balik itu juga jangan meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan dosa, sehingga dia tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup pagi hari ini satu hadis saja, dan insyaallah nanti kita sudah sebentar lagi Ramadan ini. Sudah tanggal 16 Sya'ban, artinya tidak lama lagi kita akan bertemu Ramadan, ya. Maka kita persiapkan, nanti di Ramadan akan banyak kajian yang berkaitan dengan
puasa insyaallah. Saya kira cukup itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.